Om Swastiastu. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Niputu Karlina Dianti, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar yang bertugas di SMA Negeri 7 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Komang Mardani. Ibu Komang Mardani, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktunya Ibu Komang Mardani pada hari ini. Saya undang untuk kita berdiskusi terkait dengan persiapan observasi yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Inggih. Bu Komang Mardani, untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam kegiatan observasi supervisi akademik. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bu Komang Mardani implementasikan di dalam kelas itu bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya implementasikan di dalam kelas, karena untuk semester ini saya mengajar di kelas 10, itu ada materi mengenai teks biografi. Saya mengambil tujuan pembelajaran yaitu mengevaluasi informasi atau ide yang terkandung di dalam teks biografi yang nanti akan disimak oleh siswa. Baik, terima kasih Bu Komang Mardani. Jadi di sini Bu Komang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik. Dengan tujuannya tadi saya lihat yaitu mengevaluasi ya untuk teks biografi. Kemudian yang kedua, berdasarkan pembelajaran Ibu nanti, area pengembangan apa yang hendak dicapai? Oke, untuk area pengembangan yang akan kami capai begitu, itu ada area pengembangan yang berfokus pada pengetahuan siswa dan proses di dalam pelaksanaan diskusi antar kelompok nanti, begitu. Baik, berarti area pengembangannya berfokus pada diskusi antar kelompok ya? Ya, baik. Pengetahuan, terus ada sikap siswa itu bagaimana seperti itu. Berarti sudah 3 ranah ya Bu Komang ya? Sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah tercantum pada tujuan pembelajaran tadi. Baik, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti? Untuk strategi itu saya menggunakan strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yang mana nanti siswa itu akan saya siapkan beberapa bahan ajar, ada video pembelajaran juga. Di sana sudah ada kegiatannya, nanti di tahapan prosesnya itu sudah lengkap, Ibu. Itu nanti saya tayangkan beberapa video, nanti saya akan menggunakan pendekatan saintifik juga. Begitu, nanti siswa akan belajar untuk bagaimana cara menemukan ide atau informasi yang terkandung dalam teks biografi, terus nanti siswa akan menyampaikannya melalui simpulan dari masing-masing kelompok. Ya, baik, luar biasa sekali ya strategi diferensiasi yang akan Ibu Komang Mardani nanti implementasikan ya di dalam kelas. Dengan saya tadi mendengar bahwa ada diferensiasi konten ya, kemudian diferensiasi proses juga dari tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya Bu Komang, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena ini berupa biografi, tentu nanti siswa akan saya sediakan atau tampilkan beberapa video. Saya sudah menyiapkan 2 video, Ibu, itu ranahnya mengenai pengetahuan, terus ada ranahnya mengenai pengetahuan juga tapi di bidang musik seperti itu. Terus ada juga media pembelajaran berupa bahan ajar, berupa teksnya juga. Ya, baik. Berarti dari media yang Bu Komang Mardani nanti siapkan itu kita harapkan ada diferensiasi konten ya nanti dalam proses pembelajaran tersebut. Baik Bu Oming. Sekarang yang terakhir, kira-kira dari tadi kita diskusi terkait persiapan untuk observasi di kelas, kapan rencana pelaksanaan dari pembelajaran yang akan Ibu Komang Mardani laksanakan di kelas 10? Untuk pelaksanaannya itu kebetulan saya ada mengajar di hari Rabu, itu tanggal 31 Januari 2024. Itu saya mengajar di kelas 10-12
di jam ke-5 sampai jam ke-6 itu di pukul 10.45 sampai 12.15 Ibu. Oh, nggih, Iya. baik. Jadi Berarti nanti pelaksanaannya itu hari Rabu, Bu ya? Hari Rabu. Nggih, tanggal 31 Januari 2024 di kelas 10-12. 10-12. Ya, baik. Terima kasih Bu Oke. Komang Mardania Oke. atas waktu dan kesempatannya Oke. sudah hadir untuk kita membahas tentang persiapan nanti pada saat observasi di Iya, kelas. iya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian video tentang pra observasi dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat siang anak-anakku semua di kelas X12 SMA Negeri 7 Denpasar. Pada hari ini Rabu tanggal 31 Januari 2024, Ibu atas nama Niputu Karlina Dianti akan berperan sebagai supervisor untuk melaksanakan supervisi akademik kepada guru bahasa Indonesia atas nama Ibu Nikomang Mardani. Ya, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sukses semua. Halo. Halo. Selamat siang semuanya. Siang. Ini jam ke-5 kan ya? Oke, jadi kalian baru selesai istirahat kan ya? Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan tadi saat istirahat? Sudah. Pasti semangat? Masih. Ya. Jadi nanti Ibu harapkan nanti pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar kan ya. Apa yang kalian nanti pelajari itu dapat bermanfaat untuk diri kalian semua sama orang banyak juga. Ya. Terus dari sekalian itu ada yang tidak hadir ya hari ini, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? 4 orang. Atas nama siapa yang tidak hadir? Ahmad Rizky. Absen pertama. Absen pertama Ahmad Rizky, kenapa? Sakit. Sakit. Terus yang kedua? Absen berapa? 17. Kenapa Nara? Sakit. Sakit juga. Lalu siapa lagi? Agus Dwi. Agus Dwi. Iya, absen 20. Dispen kemana? Ada festival Nurat Lontar. Festival Nurat Lontar. Jadi ikut jadi peserta. Oke. Siapa lagi? Mira. Mira absen berapa? 37. Kenapa Mira? Dispen juga. Mira kemana dispennya? Turunin dan pasar. Oke ya. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir hari ini ya. Sinara, terus ada Haris. Agus ya, itu sakit. Ya, dari kapan sudah sakitnya? Baru ya. Jadi semoga nanti itu si Agus sama si Nara bisa kembali lagi belajar ya. Ingat juga hari ini kan musim apa? Pancaroba. Ya, jadi iklim kita itu sering berubah ya. Seperti kemarin tadi pagi juga hujan. Tolong jaga kesehatan kalian. Jaga pola makan juga. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertemuan kita minggu lalu itu kita sudah belajar tentang teks negosiasi. Ya. Itu kalian sudah evaluasi juga begitu. Ada juga contohnya, itu kalian mungkin mengidolakan ibu kalian ketika bernegosiasi. Ya, ibu-ibu itu kan paling bisa bernegosiasi di pasar. Sekarang Ibu tanya, dari kalian ada tidak mengidolakan tokoh-tokoh lain? Ada. Siapa? Singgi boleh, siapa nak? Saya mengidolakan Bapak Presiden. Bapak Presiden Soekarno. Kenapa? Itu presiden keberapa Pak Soekarno? Pertama. Kenapa?
Kenapa Singgi? Karena Bapak Presiden dia memiliki sifat ataupun jiwa yang pemberani, mau bertanggung jawab apa yang sudah ia lakukan dan memang suka mencoba hal-hal yang baru. Mencoba hal-hal yang baru. Terus Singgi tahu tidak bagaimana kehidupan Bapak Soeharto? Soekarno, maaf, Soekarno. Kurang tahu sih Bu, cuma sering istilahnya melihat-lihat juga kayak dari buku-buku Bapak Soekarno yang Bapak Soekarno menulis dan dia sebagai sang proklamator Indonesia. Ya, yang lainnya ada yang mengidolakan Pak Soekarno juga? Tidak. Siapa idolanya? Yang lainnya siapa? Idolanya? Silahkan Dimas, coba. Kalau saya itu idolanya Prabowo. Bapak Prabowo. Kenapa? Kenapa? Dapat dilihat dari cara dia bernegosiasi saat ingin membeli alutsista bekas perang dari Prancis itu, di mana Prancis itu awalnya tak mau ngejual Indonesia, tapi dengan caranya si Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan bernegosiasi, jadinya kita dapat beli. Kita dapat beli. Terus Dimas tahu tidak bagaimana kehidupan Pak Prabowo itu dari kecil beliau bagaimana sampai beliau sekarang, ya? Dari yang saya dengar di beberapa video itu katanya dari kecil memang udah nggak terlalu kayak misalnya contohnya Jokowi nggak terlalu melarat gitu, karena Iya. bapaknya juga apa gitu, lupa saya. Pokoknya udah berada lah kehidupannya. Sudah berada Iya. seperti itu. Iya, boleh ya. Yang lainnya ada lagi yang mengidolakan, pasti banyak ya. Semua siswa pasti punya idolanya masing-masing ya. Nanti begitu di dalam proses pembelajaran kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang mungkin akan menjadi idola kalian ya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Ibu mulai ya. Jadi nanti itu kita awali dengan motivasi. Ya. Bisa dilihat di slide. Sebentar. Sudah mau? Sudah. Oke. Siapa yang mau membacakan satu orang? Ayo, yang lainnya coba. Siva, silahkan. Jadi jangan hanya membaca motivasi ini, tapi kenali dulu saya tokoh-tokoh lain melalui materi berikut ini. Motivasinya itu, kalau Anda malas, rajinkan diri. Kalau Anda takut, beranikan diri. Kalau Anda tidak takut, bertanyalah. Kalau Anda gagal, coba lagi. Kalau itu Anda teruskan, sukses akan menjadi nyata. Kalau tidak segera, pasti nanti. Oke, terima kasih ya Siva ya. Oke, siapa beliau? Ada yang tahu? Mario Teguh, Mario Teguh ya. Jadi beliau seorang apa? motivator. Motivator, benar. Setuju tidak dengan apa yang disampaikan? Setuju. Setuju ya. Kalau kita malas itu kita harus rajin. Kalau kita tidak tahu apa-apa kita harus bertanya. Ya. Jadi itu motivator hari ini ya. Jadi nanti selain kalian nanti akan mengenali Bapak Mario Teguh, itu nanti kalian akan mengetahui tokoh-tokoh lainnya. Ya, itu melalui apa? Ada yang tahu materi kita? Teks biografi. Teks biografi. Ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti Ibu harapkan itu kalian mampu mengevaluasi informasi atau ide yang terdapat dalam teks biografi. Ya, nanti Ibu akan sediakan beberapa konten. Di sana kalian akan belajar untuk menemukan, mengevaluasi langsung informasinya. Ya, sudah? Sebelum lanjut, ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari teks biografi terlebih dahulu? Selain Dimas, Wiwin sudah sering juga. Yang di belakang mungkin? Iya, Sikra. Wiwin nanti ya? Ya, Bu. Oke, Sikra coba. Biografi adalah teks yang mengisahkan kehidupan dan perjalanan seseorang. Teks biografi adalah teks yang mengisahkan tentang kehidupan perjalanan seseorang, ya, seorang tokoh, begitu, ya. Kalian mengenal adanya biografi. Pernah dengar
Autobiografi itu sama mengisahkan hidup seseorang juga, namun dirinya sendiri yang menulis. Dirinya sendiri. Kalau biografi Bisa ditulis sama orang lain, dikisahkan lagi dengan ditulis orang lain. atau dikisahkan oleh Orang lain. orang lain ya. Contohnya ibu yang memberikan contoh coba ya. Oke, semisalnya Angga Kanta ya. Angga Kanta itu mengidolakan seseorang. Seseorangnya itu ibu semisalnya ya, Bu Umi ya. Ibu semisalnya sebagai salah satu guru teladan. Ya, ibu sebagai salah satu guru berprestasi di SMA Negeri 7 Denpasar. Terus ibu sebagai guru yang paling cantik semisalnya di SMA Negeri 7 Denpasar ya. Jadi nanti Angga Kanta itu bisa menuliskan apa kisah ibu dan kisah-kisah hidup dari ibu. Ya, itu termasuk apa? Biografi. Kalau ibu yang menulis tentang prestasi ibu, autobiografi ya, itu bedanya. Ya. Sudah ya, benar kan ya? Jadi apa yang dikatakan oleh Sikra memang mengisahkan tentang kehidupan seorang tokoh. Nanti tokohnya ini itu pasti memiliki apa? Memiliki keistimewaan ya. Tokoh yang dapat dijadikan tauladan juga. Contoh-contohnya siapa? Contoh tokohnya yang di belakang. Misalnya siapa yang bisa dijadikan tauladan? Menginspirasi? Presiden. Yang lainnya? Siapa? Ibu Kartini. Ibu Kartini bisa juga sebagai pahlawan kan ya? Apalagi mengkhusus ke pahlawan yang menggaumi tentang ya kebebasan perempuan gitu. Sudah? Sudah. Jadi sekarang ini bagian dari tujuan pembelajaran kita, ya. Itu kita akan mengidentifikasi atau mengevaluasi informasi dalam teks biografi. Itu nanti ada hal-hal yang terkandung, ada 5 dalam teks biografi ya. Yang pertama itu ada data pribadi, contohnya apa? Kalau data pribadi tokoh? Tanggal lahir. Tanggal lahir. Yang paling utama apa? Nama. Pasti. Terus tanggal lahir. Apalagi? Alamat tempat tinggal ya. Itu termasuk ke data pribadi. Yang kedua? Hubungan tokoh dengan keluarga dan teman. Contohnya apa? Saudara berapa? Ya, bersaudara berapa? Terus? Orang tuanya namanya siapa? Begitu. Siapa tahu ya, bisa pekerjaan orang tua bisa masuk juga. Ya, apa? Pasangan. Pasangan ya, pasangan termasuk juga. Siapa tahu tokoh kalian sudah punya pasangan. Begitu. Itu bisa kalian masukkan ke dalam hubungan tokoh. Ya. Nomor 3, prinsip hidup. Cita-cita. Contohnya apa? Moto hidupnya, terus Moto perjuangan hidup. Perjuangan apa yang sudah kejadian dia dia lakukan selama di dalam hidup. selama hidup. Cita-cita. Cita-cita bisa. Contoh cita-cita apa? Jadi dokter. Oh, jabatannya itu Jabatan maksudnya nanti di data pribadi ya. Nanti ya. Oke, tapi nanti akan dijelaskan pada apa? Hasil dari perjuangan atau prestasinya mungkin nanti dijelaskan. Begitu. Nomor 4 hasil perjuangan, nomor 5 Karya karya atau prestasi. Itu pasti nanti karena kita menggunakan tokoh-tokoh yang apa? sejarah. sejarah Ya, inspiratif dan inspiratif ya. Begitu. Pasti memiliki karya dan apa? Prestasi. Ya. Paham segitu? Paham. Yang di belakang gimana? Mengerti? Ya. Nanti terbayang tokoh-tokohnya siapa saja yang menginspirasi? Terbayang. Ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Ibu punya audio, kalian bisa simak sebentar, ya. Ini berkaitan dengan tujuan
pembelajaran kita itu kalian mengenali informasi. Ya, bisa disimak? Menjadikan kemenangan nantikan kekayaan. Lagu milik siapa? Ya, meskipun umur kalian sekarang masih muda kan ya, tapi tahu tentang tokoh apa? Zaman dulu ya, tahu. Ada yang lupa mungkin dengan wajah beliau? Ada, ya. Ini. Ya. Jadi Rhoma Irama ini sering dijuluki sebagai apa? Raja-raja debut. Rhoma Irama sering tampil dengan gaya yang menawan. Ya, tidak usah diragukan lagi, beliau merupakan penyanyi yang diberi julukan Raja-raja debut. Karena apa? Cengkok dangdutnya yang sangat Jadi dari apa yang ada di sini, kalian dapat tidak mengevaluasi informasi penting? Yang mana saja informasi pentingnya? Karena apa? Tidak selalu informasi penting itu ada di bagian paling awal, ya. Yang mana? Data pribadinya, Data pribadinya yang mana? julukan Julukan beliau ya. Jadi informasi pentingnya itu merupakan apa? Rhoma Irama dijuluki sebagai ya, jadi itu termasuk ke informasi penting ya dalam teks tersebut. Gitu. Sekarang yang kedua, coba. Berdaya alam kita ini banyak sekali, terutama ikan. Nah, jadi kalau masalah ikan, mestinya kalau nelayan pintar. Sebutkan 10 macam, 10 nama ikan, udah gampang banget. Kalau nelayan nggak bisa itu banget. 1, kerapu, apa? Ikan kerapu, ikan kerapu. Benar Bu Bupati, ya ikan kerapu. Nah, Indonesia. Sudah ya. Jadi ikan apa yang tadi disebutkan? Kerapu sama Indosiar. Ikan Indosiar ada? Ada. Ya. Siapa beliau? Bapak Presiden. Bukan nelayannya ya, yang ibu tanya ya. Siapa? Bapak Presiden. Ya. Insinyur Haji Joko Widodo, atau yang sering dikenal dengan sebutan Bapak Jokowi. Ya, beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Republik Indonesia. Ya. Jadi dari video itu kan jelas sekali ya bagaimana kedekatan Bapak dengan masyarakatnya, begitu. Ya. Informasi penting atau ide apa yang terkandung? namanya Bapak Jokowi, Namanya Bapak Jokowi. terus presiden ke-7, Jabatannya apa? presiden ke-7. Presiden ya Republik Indonesia ke-7. Ya. Jadi itu informasi penting ya. Nanti itu kalian akan mengevaluasi dari konten yang Ibu berikan. Ya. Jadi sekarang apa? Ibu minta kalian membentuk kelompok itu berdasarkan minatnya ya. Ada yang visual, terus ada yang auditorial, kinestik ya. Silakan kalian sekarang langsung mencari kelompok masing-masing. Oke? Silakan. Nanti duduknya saling berhadapan ya agar mudah berdiskusi. Set ikut set. Ya pun ya. Silakan
Di sana sudah ada LKPD untuk hari ini. Ya? Sudah? Itu nanti silakan kalian buka sesuai dengan anggota kelompok kalian, minat kalian. Ya, sudah ada pembagiannya juga ya dalam Google Drive. Sudah. Kelompok visual? Oke. Selanjutnya kelompok auditorial. Ya. Yang terakhir, chemistry? Tidak. Ya. Bisa dicoba buka dulu. Ya. Iya. Seperti itu. Oke. Sudah? Bisa dikerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu beri kalian di kertas lempiran seperti itu. Silakan. Bisa kedengaran bawah headset? Tidak. Bawah headset. Kelompok sana sudah mau selesai kan ya? Oke, harus buat lagi dikit. Ya. Oh iya. Ada cita-cita yang ya, dia beasiswa. Lagi 5 menit ya.
Sudah ya? Lagi 2 menit ya. Namun dia tidak Lagi 1 menit ya. Lagi dikit saja, ambil poinnya saja. Ya, Ibu kita maju. Saya Bu, maju Bu. Ya. Sudah selesai ya waktunya ya. Jadi Ibu minta beberapa kelompok untuk presentasi. Mungkin satu kelompok dulu ya. Ya, di sini saja ya. Nah, yang lainnya, kelompok lainnya silakan diperhatikan teman-teman kalian yang presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang biografi yang telah kami buat, yaitu tokoh Jerome Pauline. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Dimas Sakti Sawita. Nama saya Putu Kianda Akasa Dharma. Nama saya Lina Purnama Dewi. Nama saya Syifaila Sofi, absen 41. Nama saya Made Putri Arsari Dewi. Nah, jadi kita sudah dapat beberapa informasi terkait biografinya Jerome Pauline yang penting. Yang pertama itu ada Jerome Pauline, si jabat, merupakan seorang YouTuber, selebriti internet, dan pengusaha. Yang kedua, Jerome lahir pada tanggal 2 Mei 1998 yang kini berumur 25 tahun. Yang ketiga, Jerome menempuh pendidikan IPH School East, SMA Negeri 5 Surabaya, dan Universitas Waseda yang di Jepang. Kemudian yang keempat, ia atau Jerome Pauline juga termotivasi karena mendengar teman-temannya bercerita mengenai liburan mereka ke luar negeri. Akhirnya, ia mencari beasiswa di sana.
Selanjutnya yang kelima, Jerome Pauline sempat masuk 10 besar nilai ujian nasional tertinggi Jawa Timur, mendapatkan beasiswa ke Nanyang Technological University. Yang keenam, Jerome Pauline tokoh yang menginspirasi karena kepandaiannya di bidang matematika. Dan ketujuh, akhirnya ia mendapatkan informasi mengenai beasiswa dari perusahaan Jepang Mitsubishi yang menawarkan beasiswa penuh untuk pelajar Indonesia. Baik, sekian presentasi kami kali ini tentang hasil pengamatan biografi Jerome Pauline. Kami tutup dengan Salam Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Lagi satu kelompok mungkin bisa ya? Ada perbedaan sama korbannya sama? Ada satu apa? Silakan berdiri. Ada satu juga yang berbeda. Silakan. Ini yang kami dapatkan dari kelompok saya itu adalah Jerome Pauline itu adalah seorang yang tidak pantang menyerah dan mau mencoba untuk tetap berusaha walaupun selalu gagal. Mau tetap berusaha. Ya. Berikan tepuk tangan ya pada Cindy dulu dan kelompoknya. Agama masuk nanti di bagian apa? Data pribadi. Ya, itu termasuk juga. Segitu, ya. Kelompok lain itu sama juga ya dengan apa yang disampaikan. Oke, ya. Jadi sekarang kalian silakan kumpulkan dulu LKPD yang sudah kalian kerjakan kepada ibu, ya. Silakan. Ya, terima kasih. Sudah ya, sudah semua mengumpulkan? Sudah. Jadi dapat kita simpulkan apa? Dalam pembelajaran ini itu kalian sudah mampu belum mengidentifikasi informasi? Sudah ya. Bagi yang visual tadi sudah dapat melihat apa yang ada dalam pamflet yang ibu berikan ya. Yang audio juga sudah dapat mendengarkan tadi kan ya. Yang kinestik juga sudah ya. Jadi itu sudah termasuk, itu kalian sudah dapat mengidentifikasi ya. Poin penting dari mengidentifikasi informasi ini harus ada apa? Harus ada data pribadi. Terus harus ada apanya lagi? Ada hubungan dengan keluarga. Ada apa lagi? Cita-cita, terus prinsip hidup, Hasil perjuangan. yang di belakang apa lagi? Termasuk apa? Prestasi ya. Jadi itu hal yang ada ketika kalian mengidentifikasi atau mengevaluasi informasi ya. Jadi segitu pembelajaran kita hari ini. Ibu anggap kalian sudah mampu ya untuk menghadapi atau merealisasikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silakan kalian bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Dirapikan ya. Itu kepreng gitu bukan anjir. Sering buka. Be alay. Sudah ya, silakan kembali. Sudah. Silakan duduk dulu. Aduh. Sudah. Silakan duduk dulu ya. Nanti itu dilap ya nak ya, pakai lap kering biar tidak jatuh temannya. Ya. Gimana perasaan kalian? Tadi ada yang joget juga. Senang dengan pembelajaran. Mungkin nanti pertemuan kita selanjutnya ketika kita mengidentifikasi
atau menganalisis struktur dan kebahasaan, Ibu akan sediakan beberapa video ya, video menarik juga ya. Jadi sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada yang bertanya? Sudah pas? Sudah. Oke, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran, Ibu juga senang ya, kegiatan hari ini itu berjalan dengan lancar, kalian senang juga seperti itu ya. Silakan untuk hari ini Ibu akhiri pertemuan kita ya. Ketua kelas mungkin silakan. Pada asana Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om, makasih Bu. Ya, baik Ibu Komang Mardani, nggih, saya sebagai supervisor pada hari ini sudah tadi menyimak pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Komang, luar biasa sekali ya. Sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar, nggih. Dari tadi saya menyimak ada gaya belajar ya. Gaya belajar itu antara lain tadi mungkin Ibu Komang bisa lagi menyebutkan. Gaya belajarnya itu sudah saya bagi menjadi 3. Itu dibagi menjadi minat belajar atau gaya belajar yang berfokus pada visual, terus ada yang berfokus pada audio, dan ada yang terakhir itu kinestetik. Seperti itu ya, baik. Oke. Untuk lingkungan belajar yang saya pantau tadi sudah memfasilitasi ya murid dengan sangat nyaman sekali. Kemudian Ibu Komang juga sudah memandu proses belajar mengajar yang efektif ya, dengan inovasi tadi di dalam layar LCD-nya. Kemudian satu dari saya ini untuk umpan baliknya tadi yang saya simak, mungkin pada saat nanti sebelum pemberian asesmen itu nanti ada asesmen pada saat melaksanakan pembelajaran, itu ada penilaiannya, sudah saya simak tadi pada saat pemberian LKPD. Mungkin nanti Ibu Komang Mardani setelah selesai pembelajaran itu ada melaksanakan asesmen lagi, istilahnya seperti pemberian kuisis seperti itu ya, untuk menarik minat siswa dari segi digitalisasi. Kemudian nanti refleksi dari siswa juga diperlukan ya, sebagai umpan balik nanti untuk perbaikan pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Ibu Komang Mardani. Om Swastiastu. Bertemu kembali dengan saya Niputu Karlina Dianti, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar yang bertugas di SMA Negeri 7 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya membersamai Ibu Nikomang Mardani sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Denpasar akan melaksanakan pendampingan untuk pasca observasi. Kemudian di samping saya juga ada Ibu Putu Swandewi. Baik, Om Swastiastu, Bu Komang. Ya, apa kabar hari ini? Baik Ibu, Ibu bagaimana? Baik juga Bu Komang. Ya, baik, pada hari ini kita akan melaksanakan observasi terkait dengan pasca observasi yang sudah kita laksanakan sebelumnya di kelas. Ya. Kemudian untuk kegiatan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Komang Mardani yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu Komang laksanakan di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Komang terkait observasi yang sudah kita laksanakan di kelas? Jadi perasaan saya ya lega pasti ya, ketika proses pelaksanaan pembelajaran itu sudah terlaksana seperti itu. Anak-anak juga saya lihat ya, ada beberapa siswa yang sudah senang mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya. Saya simak kemarin interaktif ya Bu Komang ya untuk pembelajarannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa diceritakan kembali terkait area yang ingin Ibu Komang kembangkan pada tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Iya, untuk area yang ingin saya kembangkan waktu ini saat pra-observasi itu sudah saya beritahukan bahwa area pengembangan itu pada bagian kognitif siswa, yang mana nanti siswa tersebut dapat mengevaluasi informasi begitu Ibu dalam teks biografi yang sudah saya tampilkan berikan kepada siswa.
Oke, baik. Berarti di sana area pengembangan Bu Komang itu berfokus kepada kognitif siswa nggih, atau pengetahuan, yaitu mengevaluasi informasi ya atau ide yang terkandung dalam teks biografi. Oke, nggih. Kemudian menurut Ibu Komang sendiri, area pengembangan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi, apakah di kelas sudah berhasil atau belum, Bu? Untuk keberhasilannya begitu, mungkin ada beberapa siswa ya Ibu ya yang saya lihat masih kurang tercapai begitu, karena di dalam proses pembelajaran tersebut itu sudah saya kelompokkan begitu, mungkin kurangnya monitoring antara saya terhadap siswa seperti itu. Tapi untuk rata-rata siswa tersebut itu sudah mampu mencapai tahap kognitif yang sudah saya sampaikan pada saat pra-observasi. Oke, baik, luar biasa sekali. Rata-rata sudah tercapai, Bu, sudah ya. tercapai. Dari standar yang Ibu Komang tentukan, harapkan sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, bagus. Kemudian menurut Ibu, apa kekurangan dan kendala-kendala dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Untuk kendalanya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kurangnya koordinasi mungkin ketika saat siswa sudah dibentuk kelompok berdasarkan minat belajarnya, itu ada kelompok yang mungkin kurang dapat perhatian, mungkin itu yang menjadi kekurangan. Terus ada juga siswa dan saya mungkin itu pada saat penyampaian evaluasi tersebut itu kan ada siswa yang ke depan menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan, itu mungkin hanya satu kelompok saja dan ada kelompok lain yang belum dapat menyampaikan apa yang mereka buat seperti itu. Tapi itu sudah saya kumpulkan, sudah dievaluasi juga. Oke, baik. Berarti di sini manajemen waktu, Bu nggih, terkait dengan presentasi kelompok. Nah, kira-kira menurut Ibu Komang sendiri, mengapa hal itu bisa terjadi di dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan selama 90 menit? Iya, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena saat itu ada 10 kelompok ya Ibu ya, 10 kelompok itu sudah dibagi berdasarkan minatnya, sedangkan ada kelompok lain yang memang tidak interaktif, juga menanyakan juga kepada saya begitu, saya juga tidak memantau seperti itu. Hal tersebut yang menjadi kendalanya seperti itu. Mungkin juga dari metode yang saya gunakan juga kurang membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, tapi ya itu hanya sedikit saja menurut saya seperti itu. Sama di akhir juga saya lupa memberikan post test ya, itu saya lupa menyampaikan post testnya. Jadi tahapan kognitif yang saya peroleh itu mungkin dari pekerjaan kelompok yang sudah dibuat seperti itu. Oke, baik Bu Komang. Berarti tadi saya menyimak bahwa selain manajemen waktu, karena pembagian kelompok, karena kelasnya lumayan nih, ada jumlah siswanya 40-an di kelas, berarti itu perlu kita pikirkan ya strategi apa yang berguna nanti untuk siswa agar nanti penyampaian presentasi siswa itu bisa merata ya dilaksanakan selama 90 menit. Baik, kemudian rencana Ibu Komang ke depan, kira-kira apa yang akan Ibu Komang lakukan untuk mengatasi hal tersebut, meminimalisir terjadinya hal seperti itu lagi untuk pembelajaran berikutnya? Ya, jadi seperti tadi, manajemen waktu juga perlunya perencanaan yang matang juga. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran, ya saya harus menyiapkan semuanya dulu. Itu yang perlu saya lakukan, sama mungkin di kelas nanti itu saya bisa lebih fokus terhadap kelompok yang sudah
dibagi seperti itu ya. Sama juga strategi pembelajaran, mungkin saya perlu mengevaluasi lagi gitu, apa sih yang menjadi minat siswa tertarik pada bagian mana begitu. Oke, bagus. Strategi diferensiasi Bu ya, kembali lagi kita ke konsep. Oke, dari tadi rencana yang Bu Oming paparkan terkait dengan strategi, manajemen waktu, kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu Komang realisasikan? Kira-kira kapan? Ya secepatnya pasti ya Ibu ya. Jadi saya harus membuat perencanaan terlebih dahulu, mungkin nanti setelah liburan ini ya saya langsung realisasikan coba di kelas. Ya. Baik, terima kasih ya Bu Komang atas umpan baliknya, atas rekomendasinya terkait dengan pasca observasi pada kesempatan ini. Kemudian selanjutnya saya persilakan untuk Ibu Suandewi sebagai pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan terkait pasca observasi yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih. Berdasarkan percakapan pasca observasi yang saya simak tadi antara Bu Karlina selaku CGP dengan rekannya Bu Koming, saya menyimak bahwa CGP sudah membuat situasi yang nyaman dulu dalam percakapan ini. Bagaimana kabarnya, kemudian menanyakan bagaimana perasaannya, selanjutnya baru ke tujuan, apa sih tujuan? Jadi sudah jelas apa tujuan percakapan pada pasca observasi ini. Kemudian selanjutnya Bu Karina juga sudah menyampaikan tentang menegaskan kembali tentang area yang ingin dicapai. Apa sebelumnya kan sudah. Kemudian menurut dari rekan guru tersebut bagaimana merefleksikan tentang ketercapaian area pengembangan yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya dari ketercapaian tersebut apa kendalanya, selanjutnya juga sudah diarahkan oleh Bu Karlina. Setiap pembicaraan tersebut, setiap jawaban dari Bu Koming selaku Kuci, Bu Karlina sudah menyimpulkan dan menegaskan, oh jadi seperti ini, jadi sudah kemudian ada penegasan kembali artinya. Selanjutnya Bu Karlina sudah mengarahkan bagaimana Bu Oming tersebut menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang terjadi. Jadi tentang bagaimana saya lihat di sana kendalanya adalah kurangnya tentang memanajemen waktu, bagaimana menyiasati tersebut dan kapan hal tersebut akan direalisasikan. Nah, jadi menurut saya untuk percakapannya sudah terarah dan sudah baik. Ya, baik, terima kasih ya Bu Suandewi atas umpan balik serta tanggapan yang Ibu berikan terkait kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi di kelas, sampai dengan pasca observasi yang kita laksanakan hari ini. Ya, terima kasih kepada Bu Suandewi dan Bu Komang Mardani atas kehadirannya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian percakapan rangkaian pasca observasi pada kesempatan hari ini. Kami sudah melaksanakan kegiatan dari pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Terima kasih kepada Bu Suandewi dan Bu Komang Mardani atas kehadirannya pada hari ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.